Kisah Para Rasul 3. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan kepada Allah dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan kepada Allah itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai
Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti Musa. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan hidup. Haleluya. Dan dapat mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari kitab Kisah Para Rasul 3. Mengenai Petrus menyembuhkan orang lumpuh dan khotbah Petrus di Serambi Salomo. Saudaraku yang kekasih, orang Yahudi menjalankan 3 kali berdoa setiap hari. Pagi hari jam 9, sore hari jam 3, dan malam hari saat matahari terbenam. Waktu-waktu itu orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa yang saleh, yang percaya kepada Tuhan, pergi datang ke bait Allah untuk berdoa. Termasuk Petrus dan Yohanes, mereka datang untuk mengikuti ibadah doa sore. Sedangkan pintu gerbang indah adalah pintu masuk ke bait Allah. Dan memberikan sedekah kepada pengemis adalah sikap terpuji dalam agama Yahudi. Sehingga sang pengemis ini dengan bagus sekali, dia tepat lokasi, bisa dilihat oleh sebagian besar orang yang hendak beribadah di bait Allah. Orang lumpuh ini meminta uang, sedekah, tapi Petrus memberi sesuatu yang jauh lebih baik, yaitu kakinya sembuh. Dan di dalam nama Tuhan Yesus semuanya itu dilakukan, bukan dengan kuasa Petrus. Saudara, mungkin kita memerlukan sesuatu dan berdoa tentang sesuatu, tapi jangan heran, Tuhan sanggup memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Sebab itu sungguh-sungguhlah percaya kepada Tuhan. Dikatakan di ayat 6, demi nama Yesus Kristus. Artinya Petrus itu melakukan mujizat dengan kuasa nama Tuhan Yesus, bukan dengan kuasa mereka sendiri. Dan orang yang tadinya lumpuh itu sesudah disembuhkan, dia melompat, berjalan ke sana kemari, memuji Tuhan, kegirangan, dan orang lain kagum melihat kuasa Allah yang luar biasa. Jadi jangan lupa berterima kasih kepada orang-orang yang menolong kita. Tapi juga jangan lupa memuji-muji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, menghormati Tuhan, menyembah Tuhan, karena dialah pemelihara dan perlindungan hidup kita. Amin. Saudara, di ayat 11 mengenai khotbah Petrus di Serambi Salomo. Jadi sesudah terjadi mujizat itu, Petrus mempunyai sekelompok orang yang mau mendengar dia, mengikuti dia, dan Petrus memanfaatkan peluang itu untuk memberitakan Injil, berita sukacita tentang Yesus Kristus. Secara jelas Petrus menyampaikan siapa Yesus,
dan bagaimana orang-orang Yahudi telah menolak dia. Mengapa penolakan mereka bersifat fatal, dan apa yang perlu dilakukan untuk mengubah situasi yang salah total tersebut. Ya. Petrus kasih tahu kepada kerumunan orang banyak itu bahwa mereka selama masih hidup masih punya pilihan. Tuhan masih memberi kesempatan untuk percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat atau Mesias dan Tuhan, atau mereka tetap menolak dia. Jadi saudara, mari kita juga sungguh-sungguh berdoa setiap hari agar Tuhan memberi kita keberanian dan kesempatan seperti Petrus memberitakan Injil, karena semua orang perlu dengar siapa Yesus itu. Dia satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa masuk ke sorga kalau tidak percaya kepada dia. Kebaikan manusia terbatas dan tidak sempurna. Semua orang perlu dengar mengenai jalan keselamatan. Saudara, selanjutnya kita lihat di ayat 15. Para pemimpin agama mereka mengira bahwa sesudah mereka menyalibkan Kristus sudah selesai. Tetapi pesan Petrus menekankan bahwa umat dan pemimpin agama telah membunuh Yesus, Sang Mesias. Dan Tuhan telah menghidupkan Yesus kembali. Para rasul telah menyaksikan itu. Dan setelah menunjukkan dosa dan ketidakadilan para pemimpin, Petrus dengan lugas memperlihatkan arti kebangkitan Yesus, yaitu Yesus Tuhan. Dia benar-benar Tuhan. Dia menang dan berkuasa atas maut. Ya. Jadi kita perlu belajar firman Tuhan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, Injil dengan lugas. Dan kita perlu selalu dipimpin Roh Kudus agar kuasa itu ada, kesempatan itu diberitakan. Selanjutnya di ayat 16 dicatat bahwa Petrus menyatakan dengan kuasa nama Yesus ia melakukan mujizat kesembuhan hanya karena otoritas dari Tuhan Yesus, bukan kemampuannya. Ya. Dan Petrus menjelaskan kunci untuk meroleh pengampunan atas dosa, yaitu yang pertama mengakui dosa itu dan meninggalkannya, datang kepada Tuhan. Ya. Kunci untuk mendapat pengampunan, mengaku dosa dan bertobat atau meninggalkannya dan datang kepada Tuhan. Jika seseorang bertobat, maka Tuhan berjanji untuk menyucikannya dari segala dosa dan mendatangkan kebangunan rohani. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hosea 6 ayat 3. Jadi, jika kita sungguh-sungguh bertobat, Tuhan berjanji menyucikan kita dari segala dosa dan juga mendatangkan kebangunan rohani. Amin. Saudara yang kekasih, Petrus ingin juga menjelaskan bahwa Mesias yang sudah lama orang Yahudi tunggu-tunggu telah datang. Dan Petrus mengajak mereka untuk percaya kepada Yesus. Dialah Mesias. Mari bertobat dan percaya. Ya, itu inti pemberitaan Injil. Jadi pemberitaan Injil harus disampaikan kepada seluruh bangsa di dunia. Karena Tuhan tidak menghendaki orang fasik binasa. Yang Tuhan kehendaki orang fasik bertobat dan diselamatkan. Semua nabi menunjuk kepada Mesias, Sang Juru Selamat yang datang. Dan Tuhan memiliki tujuan bagi Israel, bangsa Yahudi, agar mereka menjadi bangsa yang khusus, yang kudus, untuk dapat mengajar dunia, menceritakan kepada dunia mengenai Allah yang benar, memperkenalkan Juru Selamat. Ya, tetapi ternyata mereka gagal total melaksanakan rencana Allah itu. Dan keselamatan itu sudah sampai ke seluruh dunia. Kita orang yang percaya
Mari kita laksanakan kehendak Tuhan, yaitu amanat agung, untuk mengajarkan kepada komunitas kita, memperkenalkan tentang juru selamat, yaitu Tuhan, supaya seluruh bumi boleh dengar, percaya, menyembah, dan mengaku Dia. Amin. Sebab tidak ada jalan lain di luar Yesus Kristus. Mari kita lakukan amanat agung itu, dan kita terima penyertaan Tuhan senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Tuhan Yesus memberkati.